Assalamualaikum Soli dan Soliha. Bertemu lagi dengan Bu Guru Amanda. Apa kabarnya Soli dan Soliha kelas 2? Semoga Soli dan Soliha tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah 1. Mengenal pengukuran panjang. 2. Mengenal satuan ukuran panjang baku. 3. Mengenal alat ukur panjang. 4. Mempraktikkan cara mengukur panjang benda. 5. Menghitung konversi ukuran satuan panjang. Soli dan Soliha, panjang dan pendek adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi 2, yaitu tinggi dan lebar. Apa itu tinggi? Tinggi adalah jarak vertikal atau jarak atas dan bawah diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Soli dan Soliha, sekarang sudah tahu ya apa itu tinggi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu lebar? Lebar adalah jarak dari satu sisi ke sisi yang lain. Diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Mengukur panjang benda dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Soli dan Soliha di kelas 1 sudah belajar ya apa itu alat tidak baku. Siapa yang masih ingat? Ya, alat ukur tidak baku contohnya seperti jengkal, hasta, dan depa. Kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur baku. Soli dan Soliha, Bu Guru Amanda sudah bawa loh salah satu contoh alat ukur baku, yaitu penggaris. Nah, Soli Soliha, ternyata masih ada loh alat ukur baku yang lainnya. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut ini. Alat ukur baku misalnya penggaris, meteran pita, meteran gulung, meteran dorong, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Apa ya perbedaan penggunaan alat ukur baku tersebut? Penggaris. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang tanaman yang baru tumbuh, dan panjang garis. Meteran pita. Meteran pita biasa digunakan untuk mengukur panjang anggota badan dan mengukur panjang kain. Meteran gulung. Meteran gulung biasa digunakan untuk mengukur panjang lantai
dan mengukur panjang tembok. Meteran dorong. Meteran dorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang jalan. Jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Contohnya, seperti untuk mengukur pipa. Kemudian ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur tebal kertas. Soli dan solihah, sudah tahu ya alat ukur baku apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah benda. Satuan panjang baku yang kita pelajari kali ini ada 2. Yang pertama, untuk benda-benda yang pendek, kita bisa gunakan satuan sentimeter atau biasa kita singkat dengan cm. Dan yang kedua, untuk benda-benda yang lebih panjang, kita bisa gunakan satuan meter atau biasa kita singkat dengan m. Yuk kita bersama-sama praktik mengukur benda. Soli dan solihah boleh perhatikan terlebih dahulu ya. Soli dan solihah, dalam praktik kali ini kita akan memerlukan beberapa alat. Yang pertama, buku tulis yang akan kita gunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Yang kedua, kita memerlukan 1 buah pensil. Dan yang ketiga, kita memerlukan 1 alat pengukur baku, yaitu penggaris. Pertama-tama, kita harus meletakkan penggaris dalam sebuah garis lurus. Kemudian, kita letakkan pensil di atas penggaris. Dan pastikan ujung pensil tersebut berada di angka 0. Setelah yakin posisi pensil tersebut lurus, kita lihat hasilnya. Dari ujung pensil yang runcing sampai ujung pensil yang akhir berhenti di angka 16. Maka, kita akan tuliskan hasil pengukuran tersebut sebesar 16 cm. Jangan lupa mencatat hasil pengukuran tersebut di buku tulis ya. Kalian juga bisa melakukan pengukuran terhadap beberapa pensil, sehingga kalian dapat mengukur perbedaan ukuran dari beberapa benda. Soli dan solihah, satuan meter dan sentimeter dapat kita ubah atau konversi menjadi ukuran yang sama. Dengan cara menambahkan atau mengurangi angka 0 yang terdapat di belakang angka utama. Perhatikan tangga berikut ini. Pada tangga tersebut terdapat 7 satuan panjang baku, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di kelas 2, kita akan lebih banyak menggunakan satuan meter dan sentimeter. Untuk mempelajari lebih mudah, perhatikan tabel dan contoh soal berikut ini. 1 meter dapat kita konversikan menjadi 100 cm. Karena sentimeter berada 2 tangga di bawah meter, maka kita hanya perlu menambahkan 2 angka di belakang satuan. 1, 0, 0 menjadi 100 cm. Untuk 2 meter, kita hanya perlu menambahkan 100 cm ditambah 100 cm menjadi 200 cm. Atau kita hanya perlu menambahkan 2 angka 0
di belakang satuan. 2 meter sama dengan 200 cm. Begitu juga untuk 3 meter. Kita dapat konversikan menjadi 300 cm. Untuk sentimeter, apabila ingin mengubahnya menjadi satuan meter, yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan 2 angka 0 dari angka paling belakang. Pada contoh, kita memiliki 300 cm. Kita ingin konversikan menjadi meter. Maka, kita hilangkan 2 angka 0 pada angka 300 menjadi 3 meter. Pada angka 4000 cm, kita hilangkan 2 angka 0 menjadi 40 meter. Dan pada angka 1500 cm, kita hilangkan 2 angka 0 menjadi 15 meter. Soli dan Solihah, ayo kita berlatih bersama. Dapatkah kalian mengetahui jawaban dari soal ini? Bu Guru beri waktu ya untuk Soli dan Solihah menjawabnya. Ya, waktu sudah habis. Ayo kita lihat bersama jawabannya. Apakah jawaban Soli dan Solihah benar? Wah, hebat sekali. Alhamdulillah, Soli dan Solihah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga Soli dan Solihah selalu diberi kemudahan dalam memahaminya ya. Semangat terus dalam belajar. Aku bisa karena Allah. Bu Guru Amanda tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.